Bapak Ibu, saudara sekalian, sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Dari pembacaan ini diberi tema iman tegar di masa sukar. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu saudara sekalian, sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas apa yang dikatakan melalui ayat-ayat firman Tuhan dari ayat 26, 27, 28 sampai 29, bahkan dikatakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Ungkapan satu kali saja menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Digoncangkan supaya dapat nampak apa yang dapat hancur dan binasa, dan apa yang dapat tinggal tetap teguh di tengah keadaan situasi masa sukar ini. Goncangan akan membuat segala sesuatu akan berubah bagi apa yang dapat digoncangkan. Mengapa? Karena goncangan memberi dampak yang sangat luar biasa. Dalam situasi kondisi goncangan COVID-19 atau virus corona ini, dampaknya melanda hampir 200 negara, dan Indonesia ada di dalamnya. Sehingga pemerintah membuat keputusan-keputusan. Pertama, fasilitas-fasilitas tempat hiburan dan kuliner malam ditutup, dan transportasi laut, darat, dan udara pun ditutup, dibatasi. Mal-mal ditutup, hanya melayani bahan pokok sandang dan pangan. Sekolah-sekolah ditutup, kantor-kantor juga dibatasi, hanya bekerja di rumah melalui online. Tempat-tempat ibadah ditutup dan dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan kondisi masa sukar, semua diatur oleh SOP, standar operasional prosedur dari Kementerian Kesehatan dan BNPB yang bekerja sama dengan TNI, Polri, ANS, dan para relawan, baik itu para medis, baik itu para dokter, dan lain sebagainya. Semua dilakukan ini oleh pemerintah untuk memutuskan penularan COVID-19 di negeri ini. Semua peristiwa ini sedang terjadi di depan mata kita. Wajar kalau semua orang menjadi tergoncang karena hatinya dihinggapi rasa takut dan kekhawatiran apa yang akan terjadi ke depan nantinya. Namun sebagai orang-orang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu larut dalam kekhawatiran, ketakutan
yang berkepanjangan, sebab firman Tuhan menegaskan bahwa orang percaya sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya. Ibrani 13 ayat 5. Dan ketahuilah melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan senantiasa bukan hanya pada hari Minggu ini. Penyertaan Tuhan senantiasa bukan hanya pada bulan ini, pada tahun ini, tetapi sampai pada akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita. Inilah yang menjadi sukacita bagi kita. Di tengah keadaan situasi kondisi COVID-19, kita tetap tegar, kita tetap teguh, kita tetap kuat di dalam segala perkara bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita meresponi kondisi di masa sukar dampak dari COVID-19 ini, supaya iman kita tidak goyah. Pertama, kita harus membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan lewat ibadah kepada Allah. Sekalipun melalui ibadah online, kita harus sungguh-sungguh punya rasa hormat dan takut akan Tuhan, untuk menghormati setiap kebenaran firman Allah yang ditabur pada pagi hari ini, dan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu kebetulan kalau pemerintah menutup rumah ibadah supaya kita beribadah di rumah masing-masing, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kalau selama ini hubungan kita dengan Tuhan terputus-putus, mungkin juga sama sekali tidak pernah ada, saatnya kita kembali membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau selama ini hubungan ibadah keluarga sering kita abaikan, maka sudah saatnya saudara harus berfungsi sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga yang membawa istri dan anak-anakmu membangun mesbah keluarga yang menghadirkan pujian, doa, dan penyembahan untuk sampai kehadiran Allah yang berbau harum. Kalau selama ini saudara sibuk dengan urusan saudara sendiri, sehingga tidak mungkin kita memperdulikan urusan Tuhan. Tetapi jika kita sibuk dengan urusan Tuhan, maka Tuhan pun akan peduli dengan urusan kita. Kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 14
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Betapa luar biasa Tuhan memulihkan kehidupan saudara, memulihkan rumah tangga, memulihkan pelayanan saudara, memulihkan pekerjaan saudara, memulihkan segala usaha bisnis apapun dan pendidikan anak-anak saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, untuk iman kita tidak goyah, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui firman, melalui firman Tuhan. Ya jelas, Yohanes 4:14 katakan, firman Tuhan itu digambarkan seperti mata air yang terus memancar dan terus memancar, yang membawa saudara dan saya, membawa kita semua kepada kehidupan yang kekal. Kita harus membangun kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi atau dasar dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24-25. Membangun rumah di atas batu menjadi dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dasar yang teguh, yang tak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena kasih anugerah Tuhan, bahwa rumah yang besar, rumah yang megah, bangunan yang indah, menara-menara yang tinggi, itu ditentukan oleh fondasinya, oleh dasarnya yang kokoh, yang kuat. Menara Eiffel, menara CN Tower di Kanada, oleh kasih anugerah Allah, saya pernah berada di atas puncak CN Tower di Kanada. Dari tempat yang tinggi saya memandang betapa indah. Dari tempat yang tinggi saya merasakan satu keteduhan. Dari tempat yang tinggi saya merasa nyaman. Mengapa? Karena saya merasakan fondasi dari bangunan menara CN Tower itu sangat kokoh, sangat kuat, memberi keamanan, beri ketenangan, keteduhan. Di dalam saya menikmati keindahan alam semesta yang ada di kota Kanada. Sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Ya, harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi tempat kita berseru. Firman Tuhan menjadi tempat kita mengangkat tangan. Firman Tuhan tempat kita berserah kepada Tuhan yang akan membawa kita kepada tujuan. Pegangan inilah yang menguatkan kita. Ibrani 10 ayat 23. Mengapa saya ingin katakan, kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi hidup tanpa tujuan itu yang mengerikan. Jadi jadikanlah firman menjadi pegangan dalam kehidupanmu, menuntut engkau kepada tujuan kehidupan yang kekal. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita di dalam kita melangkah. Kita melangkah, kita berjalan, karena Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan-jalan yang kita jalani adalah jalan-jalan kehidupan. Jalan-jalan yang kita jalani adalah jalan-jalan kebenaran.
jalan kehidupan dan kebenaran mewarnai kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Kita dapat bersaksi, kita menjadi garam, kita menjadi terang, dan nama Tuhan dipermuliakan dimanapun saudara dan saya berada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, telah dipilih oleh Allah, biar kita tetap tegar di masa sukar ini. Biar kita tetap kuat, tetap teguh di dalam keadaan situasi kondisi yang sedang kita hadapi melalui COVID-19. Sebagai orang-orang yang telah memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, sudah sewajarnya kita hidup dengan iman. Iman yang tak tergoyahkan di tengah keadaan kondisi seperti saat sekarang ini. Sebagai orang-orang percaya yang telah dibangun dan hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, ya saudara tetap setia mengerjakan segala sesuatu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam masa sukar ini. Tetapi kalau Allah mengizinkan kita untuk menghadapinya, dan Allah juga yang akan memampukan kita untuk dapat melewatinya. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan bagi orang benar banyak, tetapi Tuhan yang meluputkannya, Tuhan yang melepaskannya. Mara bahaya, maut, kecelakaan mengancam kehidupan orang benar, orang percaya, kehidupan saudara dan saya. Tapi dengar, Tuhanlah yang meluputkan, Tuhanlah yang melepaskan. Itulah janji Tuhan kepada orang benar, pada orang percaya. Artinya iman kita tetap harus dibangun di atas dasar yang paling suci dalam kitab Yudas. Imanmu harus dibangun di atas dasar yang paling suci. Saudara yang harus bangun iman saudara, bukan orang lain yang membangun imanmu, tapi engkau harus bangkit, engkau harus berdiri di atas kebenaran, berdiri kokoh, teguh, kuat, memegang kebenaran, yaitu firman Allah. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan selalu percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.